pemirsa, masih bersama saya di Sihat seputar informasi kesehatan dan tema kita hari ini adalah hipertensi. Oke, kita akan lanjutkan nih berbincang-bincang dengan Dr. Davi seputar hipertensi, Dok, yang sering ditanyakan oleh orang-orang di sekitar saya maupun orang-orang terdekat saya. Sebenarnya kapan sih, Dok, waktu yang terbaik untuk mengukur tensi itu? Katanya kan nih, Dok, tidak boleh saat setelah bepergian jauh atau tidak boleh saat kecapean atau setelah bekerja. Kapan sih, Dok, waktu yang pas untuk mengukur tensi itu? Waktu yang pas untuk mengukur tensi. Sebenarnya waktu yang paling pas itu saat kita saat kondisi tubuh lagi sedang fit, kemudian istirahat cukup. Karena kalau misalnya kita habis kecapean, kemudian kondisi tubuh lagi nggak bagus, kemudian saat tingkat stres yang tinggi, misalnya pulang dari perjalanan jauh, itu tensi relatif akan lebih meningkat. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita ketemu kasus orang dengan tensi tinggi, kemudian kita suruh istirahat dulu, mungkin beberapa hari, saat dia ngerasa tubuhnya sudah fit, mungkin tensi ulang. Kalau memang waktu tubuhnya fit, kemudian pasiennya nggak ada keluhan, tapi tensinya tetap tinggi, berarti memang hipertensi. Ya. Oke, Dok ya. Oke. Terus, Dok, katanya saat kita mentensi itu di tangan kanan atau tangan kiri itu katanya hasilnya akan berbeda. Itu benar atau salah sih, Dok? Terus jadinya tangan mana nih yang harus kita pilih yang memang sesuai dengan kaidah kedokteran? Kalau untuk perbedaan tekanan darah antara kanan dan kiri itu relatif sama aja, antara kanan dan kiri. Kemudian kalau mau tensi sama aja, mau kanan mau kiri. Paling kadang bisa terjadi perbedaan mungkin sekitar 10 atau 20, itu masih normal. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh ya, Dok ya. Oke. Apakah hipertensi ini akan berlangsung setiap hari, Dok? Atau dia tidak, tergantung keadaan kondisi si pasien? Kalau hipertensi itu keadaannya sudah final, jadi prosesnya akan terjadi tiap hari. Makanya tadi kita pasien dianjurkan rutin minum obat biar hipertensinya terkontrol. Tetap hipertensi tapi terkontrol. Agar terkontrol tadi minum obat ya, Dok ya. Jadi untuk minum obat sendiri, Dok, kapan sih, Dok, waktu terbaik untuk penderita hipertensi ini? Untuk obat-obatan hipertensi itu ada yang sekali sehari, ada yang sekali sehari itu mungkin untuk obat-obatan yang kerjanya 24 jam, ada yang 3 kali sehari. Jadi untuk waktu terbaik itu nggak ada yang khusus. Tapi mungkin kita bisa mencari waktu aja. Misalnya untuk obat-obat hipertensi yang jenisnya untuk mengurangi cairan, itu kan efeknya kita akan kencing terus. Nah, sebaiknya diberikan obatnya pagi, karena kalau dikasih malam, pasiennya kencing terus, nggak bisa tidur, tingkat stresnya tinggi, nggak bisa istirahat, tensinya malahan makin naik. Malah lebih naik ya, Dok ya. Terus, Dok, misalkan nih orang hipertensi kan harus terus-terusan minum obat, Dok, untuk mengkontrol tekanan darahnya. Bagi ibu hamil, Dok, apakah itu tidak ada efek samping? Apakah tidak berbahaya untuk janinnya? Untuk pasien hamil yang hipertensi itu sebenarnya ada 2. Ada yang sebelum hamil sudah darah tinggi, ada yang pas hamil darah tinggi. Kalau yang pas hamil darah tinggi itu disebut dengan preeklamsi. Nah, kemudian kalau yang sebelum hamil itu memang orang yang darah tinggi. Itu jenis obat-obatannya dicari yang efeknya seminimal mungkin, efeknya ke bayi ataupun ke plasentanya, ke plasenta bayi tadi. Tapi itu tidak akan mempengaruhi signifikan terhadap janin ibu hamil tersebut ya, Dok? Ya, ada jenis obat-obat yang berbahaya, obat-obat hipertensi yang berbahaya yang misalnya bisa memperkecil pembuluh darah, itu berbahaya bagi bayi. Nah, jadi dipilih obat-obatan yang paling aman, yang efek samping paling minimal buat bayinya. Ya, makanya harus kontrol dulu ya, Dok ya, apalagi untuk penderita hipertensi saat hamil harus kontrol dengan dokter yang ahli di bidangnya ya, Dok ya. Oke. Selanjutnya, Dok, benar nggak sih, Dok, berpuasa itu baik bagi penderita hipertensi? Berpuasa insya Allah baik buat semuanya, bukan cuma buat penderita hipertensi. Kalau ke hipertensi itu mungkin pengaruhnya kalau kita puasa ada pembatasan cairan. Pembatasan cairan otomatis beban jantung lebih sedikit.
beban jantung lebih sedikit, pompa jantung akan lebih akan berkurang, tensi akan berkurang. Kemudian dari segi mental, orang-orang yang sudah terlatih untuk puasa, tingkat stresnya biasanya lebih rendah. Makanya tensinya insya Allah lebih terkontrol. Oke, lebih normal ya dok ya, karena menahan hawa nafsu tadi ya dok ya. Oke dokter, jadi untuk harapan nih dok, harapan dan pesan dari dokter bagi teman-teman atau orang-orang di luar sana yang terkena hipertensi apa dok? Untuk orang-orang yang sudah terkena hipertensi, saran saya rajin kontrol, kemudian minum obat teratur. Jadi hipertensi yang sudah kena, sebagian sudah kena hipertensi, jangan sampai jatuh ke hipertensi yang tidak terkontrol. Karena itu efeknya itu kadang tanpa gejala. Tanpa gejala, paginya baik-baik aja, masih ngomong-ngomong biasa, tiba-tiba jatuh, nggak sadar, mungkin karena bisa terjadi stroke atau serangan jantung. Kemudian bagi yang belum terkena hipertensi, itu saran saya, kalau misalnya ada riwayat keturunan, bapak ibunya ada hipertensi, itu lebih menjaga pola hidupnya. Kemudian baik yang ada keturunan maupun yang nggak ada keturunan hipertensi. Karena gaya hidup sekarang ini dengan pola makan yang sembarangan, tanpa keturunan pun resiko juga tetap meningkat. Dengan makan makanan yang pengawetnya tinggi, kemudian pola junk food gitu. Sebaiknya dihindari lah. Dihindari ya dok ya. Karena untuk hipertensi ini kadang bukan penyakit yang disebabkan karena kemarin makan apa terus sekarang hipertensi. Ini penyakit yang prosesnya lama. Kadang perlu setahun, 2 tahun terjadi penumpukan lemak di pembuluh darah, terjadi kekakuan pembuluh darah, baru terjadi hipertensi. Jadi makanya tadi disebabkan oleh pola hidup kita sendiri. Nah, kalau kita bisa mengatur itu, insya Allah hidup kita akan lebih sehat. Ya, jadi intinya adalah pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri ya dok ya. Iya, karena katanya penyakit itu muncul dari kita yang sering tidak peduli dengan pentingnya menjaga kesehatan. Oke, baiklah pemirsa, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Saya sudah menemani Anda kurang lebih 60 menit. Akhirnya saya Amelia Husna beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.